Lalu lanjut, untuk topik berikutnya saya akan membahas terkait dengan penerapan dari metode numerik gitulah ya. Penerapan metode numerik dengan melakukan penerapan metode numerik jadi metode numerik ini bisa ataupun DAI5 bisa juga menggunakan DAI5 dalam menyelesaikan suatu problem yang ada di dunia engineering gitu. Yang pertama saya sempat mengasih contoh di lembar jawaban kuis itu terkait dengan solusi dari permasalahan defleksi ataupun deformasi dari suatu batang atau beam. Jadi suatu batang atau beam ini dia dapat diselesaikan menggunakan metode analitis, karena ketika hanya terdapat dua tumpuan saja atau jumlah persamaan melebihi atau sama dengan jumlah variabel itu dapat diselesaikan secara analitis, atau bahasa lainnya itu namanya determinate statics. Itu dapat menggunakan kondisi tersebut. Namun kalau seandainya permasalahannya adalah indeterminate statics, karena pada kehidupan sehari-hari kita struktur bangunan atau struktur apapun itu dia dalam bentuk kondisi indeterminate, yang mana ini harus menggunakan metode numerik atau perlakuan khusus gitu. Jadi jika terjadi kondisi tersebut, kita dapat menyelesaikan dengan DAI5. Yang pertama, kita harus melakukan niat. Apa tujuan kita melakukan rekonstruksi permasalahan ini? Yang pasti tujuan yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan defleksi agar tidak berlebihan, agar tidak mengganggu sistem. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, bisa juga untuk meningkatkan ekonomi. Kenapa? Circular ekonomi juga, karena dengan kita menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat membantu permasalahan engineering agar tidak terjadi kerusakan atau maintenance yang berlebihan. Jadi kita dapat memotong ongkos maintenance seperti itu. Yang pertama itu intention, yang kedua initial thinking. Kita mengumpulkan informasi-informasi standar yang telah kita pelajari atau yang belum kita pelajari untuk menyelesaikan permasalahan defleksi ini. Yang pertama, kita juga harus tahu reaksi tumpuan itu seperti apa. Karena ini konsep kesetimbangan, maka kita dapat menerapkan hukum Newton pertama, yang mana sigma F pada sumbu X, sigma F pada sumbu Y, dan sigma momen itu harus sama dengan 0. Lalu selain itu kita juga harus tahu gaya-gaya dalam yang bekerja pada sistem tersebut, internal force. Lalu yang ketiga itu adalah persamaan deflection seperti apa. Persamaan deflection itu karena kita mau mencari defleksi, berarti kita harus tahu juga persamaan defleksi ini seperti apa. EI d kuadrat Y per dx kuadrat itu dia akan sama dengan momen. Lalu yang ketiga idealization. Di sini kita juga harus bisa menyederhanakan permasalahan tersebut dan harus bisa memplotting gitu boundary yang ada di permasalahan tersebut. Di sini kita mendefine atau mendefinisikan boundary pada titik-titik tertentu. Misal ada dua beam A dan B. Di titik yang A, misalnya ini titik 0,0 nya. Di sini kita bisa mengkondisikan X, Y-nya 0,0. Lalu defleksi yang minimumnya itu ketika 0,0. Misalnya tadi dua beam ini adalah pin dan roll. Misalnya ketika di titik A X-nya 0, maka defleksinya 0 karena dia tertumpu gitu. Lalu defleksi maksimumnya ada di mana? Defleksi maksimumnya ada di saat panjang beam itu atau X-nya itu setengah dari panjang batangnya, L per 2. Itu adalah defleksi maksimum. Dan di tumpuan A dan tumpuan B itu defleksi 0. Lalu
theta atau sudut dari kedua defleksi ini antara titik A dan B itu tetanya sama. Itu adalah idealization kita penentuan boundary conditionnya. Lalu melakukan instruction set gitu. Instruction set langkah-langkahnya kita harus menyelesaikan dari deflection equation, yang mana tadi kan deflection equation ini EI d kuadrat per dx kuadrat ini adalah order 2, lalu kita harus mengintegralkan sampai dia menjadi y. Lalu kita melakukan langkah-langkah tersebut, lalu kita mencari apa yang ingin kita cari, yaitu defleksi. Itu salah satu contoh dari penerapan DAI5 dan metode numerik. Lalu masuk ke contoh kedua, itu ada terkait dengan waktu pengisian molding atau penerapannya pada di casting logam ataupun molding plastik gitu. Nah, jadi kita harus menentukan dulu pertama-tama ya kita menggunakan DAI5 juga, terus mengingatkan intention. Kita mau ngapain sih di sini? Tujuannya yang pertama untuk mendapatkan waktu yang sangat singkat dan efisien dalam waktu penuangan cairan logam gitu. Jadi pada cairan logam ini kan nggak bisa sembarangan kita tuang, harus ada suhu yang kita idealnya berapa agar tidak terjadi kecacatan pada proses casting gitu. Kita harus tahu itu tujuan yang pertama. Yang kedua, penerapan pada circular economy adalah ketika kita melakukan hal tersebut, kita dapat meminimalisir biaya produksi karena dapat mengurangi waktu pengisian molding time dan juga memendekkan waktu produksi. Jadi itu dapat meningkatkan circular economy juga gitu. Yang pertama kita harus itu yang pertama intention, yang kedua initial thinking-nya. Kita harus mengumpulkan informasi apa saja. Yang pertama kita harus tahu dulu liquid yang akan kita tuangkan di molding tersebut apa aja, lalu bentuk moldingnya seperti apa. Di liquid ini kita harus tahu parameter yang pertama ada temperaturnya, temperatur dia melting point-nya seperti berapa, lalu waktu bekunya berapa. Jadi nanti 2 poin itu harus kita tahu. Lalu persamaan dari mold filling time ini. Mold filling time ini bisa didapatkan dari jumlah volume dari mold tersebut dibagi dengan laju aliran dari liquid tersebut. Itu initial thinking harus kita tahu dulu. Idealization-nya kita dapat menyederhanakannya dan harus mengetahui boundary-nya yang tadi. Boundary-nya ketika temperatur berapa liquid tersebut akan mencair, lalu pada temperatur berapa liquid tersebut akan mengkristal atau bahasa lainnya membeku gitulah. Itu kita harus tahu dulu boundary condition-nya. Selain itu boundary condition yang harus kita harus tahu kecepatan inlet yang pertama kali pada saat penuangan itu berapa. Setelah kita mengidealisasi permasalahan tersebut, kita melakukan instruction set dengan tahapan-tahapan metode numerik, dan kita harus mengetahui apa yang kita cari. Yang kita cari adalah waktu pengisiannya. Jadi itulah penerapan DAI5 dan penerapan metode numerik di permasalahan engineering gitu. Lalu topik ketiga yang akan kita bahas adalah nilai tambah dari DAI5 dalam proses pembelajaran. Jadi selama saya belajar mata kuliah apapun dengan menggunakan DAI5, saya dapat merasakan dampak positif dalam diri saya. Yang pertama, saya terjadi peningkatan fokus gitu dalam diri saya, fokus yang jelas gitu. Ini disebabkan karena di dalam DAI5 ini kan terdapat intention, jadi saya memiliki niat yang jelas gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan ini ditumbuhkan saat sudah mengetahui manfaatnya. Jadi kita harus tahu dulu manfaat apa yang akan kita dapat, baru kita meniatkan,
lalu mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga mendapatkan tujuan yang jelas. Dua, pengumpulan informasi yang sistematis. Ini konsep initial thinking. Initial thinking. Di sini saya didorong untuk mengetahui informasi pendukung-pendukung apa saja untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini saya dapat mengekspor banyak hal gitu, banyak hal yang belum saya tahu atau memperkuat hal-hal yang sudah saya tahu. Yang ketiga, pengembangan kreativitas dan inovasi. Di sini konsepnya sama seperti idealization, karena untuk menyelesaikan suatu masalah itu dapat menggunakan cara A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi ada banyak cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Lalu yang keempat, perencanaan dan implementasinya. Ini instruction set. Jadi hal ini membantu saya untuk mengerjakan suatu tahapan secara struktur berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, intention, initial thinking, idealization. Hal ini memastikan bahwa ide saya sudah dapat diterapkan dan dapat diselesaikan. Jadi seperti itu dampak positif yang saya dapatkan selama menerapkan dari 5. Yang terakhir, di sini sedikit agak rumit karena di sini saya akan melakukan evaluasi diri saya selama pembelajaran. Menurut saya, berdasarkan satu semester ini, evaluasi yang saya dapat di metode numerik, yang pertama, evaluasi yang masih saya punya, yang pertama saya masih kurang percaya diri, entah dalam mata kuliah apapun pasti saya masih merasakan itu, kurang percaya diri dalam menyampaikan ide ataupun hasil riset saya. Lalu saya rasa hal ini dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan gitu. Selain itu, saya terkadang suka malas pada waktu tertentu, jadi pada waktu tertentu saja, tidak setiap saat, sehingga menyebabkan terhambatnya pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Saya rasa dengan adanya Day 5, membuat pola hidup dan cara berpikir saya mulai lebih baik gitu dari hari ke hari dalam mempelajari metode numerik atau mata kuliah lainnya. Banyak hal baru yang saya pelajari menggunakan Day 5. Tentu saya tidak terlalu berharap berapa penilaian yang akan saya dapatkan di akhir semester ini. Yang pasti saya berharap agar dapat lulus di mata kuliah ini dan dapat menerapkan ilmunya sesegera mungkin di kehidupan sehari-hari. Namun, dalam hati yang paling dalam saya berharap saya lulus dan mendapatkan nilai yang baik, ya sekitar 80-an. Yaitu harapan saya, itu balik lagi ke kinerja saya dan bagaimana cara saya berada di semester ini. Itu aja sih 4 topik yang saya bahas. Kurang lebih mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.